Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tentang artis populer yang kematiannya paling mengejutkan banyak orang dan membuat para penggemar di seluruh dunia berduka. Chester Bennington. Chester Bennington adalah vokalis utama dari grup band Linkin Park, band new metal yang terkenal dengan lagu hits seperti In the End dan Numb. Keterbukaan Chester Bennington mengenai pengalaman pribadinya melawan depresi dan penggunaan obat-obatan terlarang mengundang simpati jutaan penggemar yang terhubung lewat lirik di setiap lagunya. Ironisnya, hal inilah yang membuat Chester Bennington menghembuskan nafas terakhir di tahun 2017 pada usia 41 tahun. When we made Hybrid Theory, it was like, we don't care, we are making the music and we don't care about what you've observed somebody else do in your career. You didn't make anything. Why are you in here telling us how to make something? Kematiannya menyita banyak perhatian halayak ramai untuk memberikan semangat pada band tersebut dan meningkatkan kesadaran tentang kasus kesehatan mental. Beberapa bulan setelahnya, ribuan fans menggelar sebuah konser tribut di Hollywood Bowl yang menampilkan sejumlah band termasuk Blink-182 dan System of a Down. Tupac Shakur. Dijuluki sebagai salah satu rapper terbaik sepanjang masa, Tupac Shakur dengan gaya West Coast hip hop scene-nya sukses menjadi ikon hip hop di awal tahun 90-an. Kemampuannya untuk menggabungkan lirik yang mudah diingat dan isu sosial membantu menyoroti kisah dari kehidupan etnis Afrika Amerika di negeri Paman Sam. Kehidupan Tupac Shakur berakhir secara tragis pada tahun 1996 ketika dia diserang dalam sebuah penembakan di Las Vegas. Pembunuhannya membuat banyak orang terpukul, bukan hanya karena usianya yang baru menginjak 25 tahun dan diprediksi mempunyai karir musik yang cemerlang, tetapi juga karena hal tersebut menghilangkan suara yang sangat penting bagi banyak orang. Lebih buruk lagi, penyebab kematiannya menimbulkan banyak pertanyaan yang tak terjawab selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 2023, tersangka penembakan telah tertangkap. Selena. Terkenal sebagai ratu musik teano, Selena Quintanilla Perez dikenal sebagai salah satu artis Latin terbaik sepanjang masa, meskipun dia hanya hidup selama 23 tahun. Selena sukses menciptakan sejarah sebagai artis wanita teano pertama yang memenangkan Grammy Awards untuk album Meksiko Amerika terbaik tahun 1994. I also like to thank my band, Los Dinos, my father Abraham, my brother who's a producer of my music, and also my sister. Thank you for all the support. Hanya 1 tahun setelahnya, Selena ditembak oleh Yolanda Saldivar, ketua fans klubnya yang menjadi partner bisnis. Hal itu terjadi karena Selena menuduh Saldivar mencuri uang darinya. But they want to know why you killed her. I won't discuss that. Saldivar dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan tersebut. Setelah kematian Selena, para penggemar mengadakan upacara penghormatan untuknya. Lalu, Gubernur Texas, George W. Bush memperingati hari ulang tahunnya tanggal 16 April sebagai Hari Selena yang menjadikannya simbol warga Texas Selatan. Kurt Cobain. Come as you are, as you were, as I want you to be. Hanya ada sedikit musisi yang bisa membentuk sebuah genre dan salah satunya adalah band Nirvana, juga sang vokalis Kurt Cobain. Meskipun dia meninggal di usia 27 tahun, namun Cobain meninggalkan jejaknya di musik rock, membuka era musik grunge, dan mengakhiri era big hair yang mendominasi rock mainstream pada tahun 1980-an. Dengan lagu hits seperti Smells Like Teen Spirit dan Heart Shaped Box, musik-musik milik Cobain menandakan perubahan dalam seni dan budaya Amerika. Naasnya, Kurt Cobain bergelut dengan penyakit kesehatan mental, penyakit kronis, dan ketergantungan obat-obat terlarang yang membuatnya mengakhiri hidup di tahun 1994.
Walaupun kematiannya sudah berlangsung lama, pengaruh Kurt Cobain di dunia musik sangat kuat. Beberapa artis dari Lana Del Rey hingga Rivers Cuomo menjadikannya inspirasi dalam karir musik mereka. Amy Winehouse. Selama karir bermusiknya, penyanyi sekaligus penulis lagu, Amy Winehouse memikat para penggemar dan majalah gosip. Kehidupan pribadinya menjadi inspirasi utama dalam musiknya. Penjiwaannya mampu menguasai berbagai jenis mood, mulai dari patah hati sampai penggunaan obat terlarang seperti lagu Back to Black dan Rehab. Winehouse bergelut dengan ketergantungan alkohol sejak menginjakan kaki di dunia musik. Sorotan media yang berlebihan pun membuatnya sulit untuk lepas dari ketergantungan tersebut. I guess people know that I don't really do what I'm told to do. Or that I don't really care enough about what people think of me to conform to anything. Kesehatan Winehouse dikabarkan sudah mulai mendapatkan perkembangan. Itu memberikan harapan kepada para penggemarnya. Namun harapan tersebut sirna di bulan Juli 2011 ketika penyakit tersebut kambuh yang merenggut nyawa Amy Winehouse di usia 27 tahun. Bertahun-tahun setelah kematiannya, lagu Amy Winehouse masih tetap memikat para pencinta musik di seluruh dunia. Buddy Holly, Richie Valens, dan The Big Bopper, JP Richardson. Well, that'll be the day when you say goodbye, yeah, that'll be the day when you make me cry. Hari itu industri musik berduka. Kehilangan artis kesayangan selalu meninggalkan duka, tapi kematian mendadak 3 artis muda dan terkenal tidaklah terbayangkan. Itulah yang terjadi di tahun 1959 ketika Buddy Holly, Richie Valens, dan The Big Bopper, JP Richardson meninggal dalam kecelakaan pesawat. Ketiga musisi ini menyewa pesawat kecil untuk mencapai tujuan berikutnya dalam tur musim dingin mereka yang melelahkan di Midwest. Namun kondisi cuaca buruk menyebabkan kecelakaan yang merenggut semua nyawa di dalamnya. Kematian mereka mengejutkan dunia musik, membuat anak-anak muda pencinta musik rock and roll begitu terpukul. Kejadian tersebut diabadikan oleh Don McLean lewat lagu American Pie tahun 1971. Elvis Presley. Elvis Presley mengubah budaya Amerika dengan membawa musik rock and roll yang dikembangkan oleh musisi Afrika Amerika dan memperkenalkannya kepada penonton kulit putih. Presley menantang tradisi dan standar budaya. Bagi generasi yang lebih tua, aksinya di atas panggung merupakan hal yang agresif dan vulgar. Namun bagi pendengar muda, Elvis begitu ritmis dan memikat, membuka era baru dalam budaya, ekspresi, dan seni Amerika. Selama karir bermusiknya, Elvis mencatatkan 18 lagu hits nomor 1 dan menjual hingga 500 miliar rekaman. Namun, tuntutan karir berdampak buruk pada kesehatan Elvis yang mengharuskannya menghembuskan nafas terakhir di usia 42 tahun. Bahkan setelah beberapa dekade, hanya sedikit artis yang bisa mengklaim telah mencapai puncak kesuksesan seperti sang raja rock and roll. Freddie Mercury. Tidak bisa dipungkiri bahwa Freddie Mercury adalah salah satu penyanyi rock terbaik sepanjang masa atau bahkan genre lain. Suara emas Freddie Mercury melambungkan nama band asal Inggris Queen ke seluruh dunia di era 70-an dan 80-an. Lagu-lagu eklektik seperti Bohemian Rhapsody mendobrak batas musik mainstream, sedangkan lagu ikonik seperti We Will Rock You menjadi lagu wajib di berbagai kejuaraan olahraga. Tragisnya, Freddie Mercury mengidap penyakit AIDS di akhir tahun 1980-an yang merenggut nyawanya pada tahun 1991 di usia 45 tahun. Namun, diagnosa ini belum diumumkan ke publik sampai 1 hari sebelum kematiannya. Pengungkapan yang sangat mendadak yang langsung diikuti kabar meninggalnya Freddie Mercury membuat banyak orang tidak percaya karena mereka belum sepenuhnya menyadari betapa parah kondisinya.
Michael Jackson. Seluruh kehidupan Michael Jackson semuanya didedikasikan untuk musik. Michael Jackson menjadi vokalis utama grup The Jackson 5 saat masih belia, melambungkan karir yang memberinya 13 Grammy Awards dan penjualan lebih dari 500 juta rekaman. Namun, Raja Pop juga tidak luput dari kontroversi. Michael sering terlibat dalam skandal yang berkaitan dengan penampilannya, perilakunya, serta tuduhan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Di tahun 2009, ketika sedang mempersiapkan konser comeback-nya yang dinantikan banyak orang, Michael Jackson ditemukan meninggal akibat overdosis obat tidur. Berita kematiannya menjadi kabar duka yang mendalam bagi para penggemar di seluruh dunia. Banyak website mengalami kelebihan muatan pada server mereka, diperkirakan hingga 3 miliar orang menyaksikan prosesi pemakaman Michael Jackson. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi di bagian pengaturan. John Lennon. I need somebody, not just anybody. Sebagai salah satu anggota pendiri The Beatles, John Lennon meraih tingkat popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1960-an. Melodi-melodi yang mudah diingat dari band ini menyebar dengan cepat melalui sistem komunikasi massa baru di dunia barat pasca perang, menjadikan nama John Lennon dan rekan-rekannya populer di kalangan masyarakat. Don't let me down. Setelah meninggalkan The Beatles pada tahun 1969, John Lennon memulai karir solo yang sukses menggunakan status selebritinya untuk menarik perhatian pada berbagai isu sosial. Namun, hidupnya berakhir tragis ketika dia ditembak dan dibunuh saat berjalan menuju gedung apartemennya di New York City. Setelah pembunuhannya, ribuan penggemar di seluruh dunia mengenang John Lennon dengan mengheningkan cipta selama 10 menit melalui sebuah acara yang diselenggarakan oleh istri Lennon, Yoko Ono. Kira-kira musisi mana yang sangat berpengaruh di kehidupanmu? Kalau kamu rasa ada musisi yang kami lewatkan, tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari What's Mojo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.